Terima kasih Mas Agung Kurnia, teman saya kuliah dulu ya, di D3 dulu. Wajahnya masih sama gitu, berat badannya aja kayaknya yang bertambah. Oke, terima kasih Mas Agung atas penyampaian pembukanya tadi dan juga CV dari saya tadi. Hari ini kita nggak bicara tentang pajak ya, saya pengen share aja pengalaman 2020 pas awal-awal pandemi ya gitu. Nah, di sini saya akan hanya share kurang lebih seperti itu ya gitu. Jadi apa yang bukan dari pajak gitu ya mungkin nggak usah takut ya, oh ini bahas pajak segala macam, enggak. Kita cuman sharing aja gimana sih cara membangun sebuah YouTube channel itu gitu ya. Gitu. Walaupun saya juga bukan bukan praktisi banget ya di bidang YouTube ya, cuman di sini saya mencoba share pengalaman saja. Oke, saya akan share materinya. Sudah nampak ya? Ini saya pakai Canva karena saya juga kebetulan akhir-akhir ini juga lagi suka pakai Canva gitu ya sekarang, dengan aplikasi ini saya pakai yang Pro, jadi lumayan lengkap juga dan bisa bisa buat apapun ya. Jadi murah tapi juga bisa buat segala macam gitu ya, bisa buat logo, buat PowerPoint, buat video segala macam itu cukup pakai aplikasi Canva ini juga sudah sangat membantu sih, dan yang jelas murah gitu ya. Karena kan ya mau nggak mau kita harus langganan gitu kan gitu buat mengunlock apa namanya mengunlock fitur-fitur premiumnya. Oke, baik. Sudah nampak ya ininya? Ya, sorry. Baik. Jadi pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bicara mengenai membangun sebuah brand, membangun sebuah personal branding channel YouTube bagi pemula. Di sini saya akan paling tidak ada sekitar 10 tips yang mungkin Bapak Ibu juga mungkin sepertinya sudah paham gitu ya, tapi ya kita mencoba share ya, berbagi pengalaman saja gimana sih cara membangun sebuah YouTube gitu ya, gitu. Itu pun juga yang saya alami waktu itu ya, gitu. Oke, pertama adalah ini tadi CV saya saat ini saya sebagai ASN, jadi pekerjaan utama saya adalah ASN di DJP. Saat ini saya bertugas di KPP Madya Bekasi dan tinggalnya juga di Bekasi juga, di Jawa Barat. Kemudian ada kontak person dan juga sosial media saya juga di sini, Bapak Ibu bisa hubungi gitu ya. Saya juga bahkan dari kuliah waktu itu saya udah suka ngajar gitu, memang suka ngajar, suka ngajar les biasanya gitu. Nah, ke bawah sampai sekarang gitu, sampai saat ini ya ngajar ngajar brevet atau ngajar pajak di beberapa tempat ya, baik itu di universitas maupun di lembaga pendidikan lainnya seperti itu. Oke, nah pertanyaan pertama gitu ya, yang sering Bapak Ibu ini, kenapa sih orang itu pengen jadi YouTuber gitu ya? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Momon, orang banyak gitu ya. Sekarang itu kan generasi sekarang ya, khususnya generasi Z sekarang itu gimana sih caranya biar saya bisa viral gitu. Jadi pertanyaan itu yang sering muncul, gimana caranya saya bisa viral gitu. Nah, entah itu viral yang negatif, entah itu viral yang positif ya, yang penting saya dikenal orang gitu. Nah, YouTube itu adalah salah satu media supaya orang itu melihat kita, supaya orang itu mengenal kita gitu. Nah, paling tidak di sini ada sekitar 4 jawaban kenapa sih orang itu mau jadi YouTuber. Pertama adalah kita bisa berbagi informasi dan bermanfaat bagi orang lain. Itu juga ya yang melandasi atau melatar belakangi saya waktu itu untuk membangun sebuah channel YouTube bicara pajak gitu. Karena waktu itu ketika lagi pandemi, orang-orang nggak bisa datang ke kantor pajak, sementara orang-orang butuh informasi bagaimana cara mengakses DJP online, bagaimana cara mengakses insentif pajak segala macamnya, sementara orang harus stay di rumah gitu. Makanya waktu itu saya mencoba untuk membangun channel YouTube tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi
YouTube ini sekarang itu juga sudah ada cuannya gitu ya, gitu. Banyak YouTuber besar gitu, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, terus yang non selebgram ya, misalkan kayak David Gadgetin, YouTube anak itu semuanya berhasil mendatangkan uang ratusan sampai bahkan mungkin miliaran rupiah ya gitu dalam 1 bulan gitu, dan itu berasal dari AdSense gitu. Nanti akan saya jelaskan gimana sih cara kerja atau analitik AdSense itu ya gitu. Kemudian yang ketiga ya, bisa mendapatkan endorse dari perusahaan atau produk yang ingin dipromosikan. Itu jelas ya. Jadi misalkan katakanlah artis gitu ya, artis di samping dia punya AdSense tadi, dia juga misalkan dia kerjasama dengan endorse misalkan dengan produk kecantikan, dengan brand elektronik, brand otomotif gitu, artinya itu juga cuan juga gitu. Dan yang terakhir berpotensi menjadi public figure. Nggak sedikit ya orang-orang itu yang awalnya dari orang biasa gitu, jadi YouTuber, kemudian dia jadi artis gitu, atau minimal dia dikenal oleh publik lah gitu. Saya juga mulai dikenal juga ya sejak adanya YouTube gitu. Jadi bahkan sekarang pun cita-cita anak-anak zaman sekarang kan, kalau dulu zaman kita gitu ya, zaman Mas Agung kecil dulu, ketika ditanya paling cita-citanya apa ya, dia biasa yang iya, presiden, dokter, apalagi yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya formal gitu. Kalau sekarang mungkin kalau anaknya Mas Agung itu kalau ditanya cita-citanya apa, ya pengen jadi viral, pengen terkenal, pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar dan sebagainya. Karena memang itu sudah shifting ke arah situ gitu. Mencari cuan itu bukan hanya yang bekerja secara formal ya, yang datang ke kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Dengan menjadi YouTuber, ya kita nggak punya kantor gitu, tapi kita punya fleksibilitas mengatur waktu, membuat konten, kemudian posting dan sebagainya. Gitu. Mungkin itu yang membuat orang-orang kenapa sih mau jadi YouTuber gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini tadi YouTuber itu sekarang sudah ada, ini sudah lama ya sebenarnya ya gitu. Cuman mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah yang paham. Jadi untuk bisa mendapatkan duit dari YouTube itu kita harus eligible untuk monetize akun kita gitu. Jadi misalkan kita kalau punya akun YouTube kan pasti semuanya punya ya. Ketika kita punya akun Google, Bapak Ibu tinggal create saja akunnya di YouTube, selesai gitu. Jadi syaratnya cuman punya akun Google, kemudian create di YouTube-nya, selesai. Tinggal kita upload video-video apapun gitu ya, video-video receh kita, video-video apapun gitu ya, itu bebas gitu. Nah, tapi kemudian untuk bisa mendapat monetize atau mendapatkan uang dari YouTube, itu paling tidak di sini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kita harus memiliki 1.000 subscriber. Dengan adanya subscriber ini kan paling tidak kita punya minimal ada orang yang sudah menonton gitu ya, gitu, 1.000 subscriber. Nah, cuman saran saya 1.000 subscriber ini jangan beli. Kan banyak ya di luar sana yang beli subscriber, beli like dan sebagainya gitu. Karena ketika misalkan kita beli katakanlah 1.000 subscriber atau 500, karena biasanya ada kelipatannya, itu tidak berapa lama itu akan dikoreksi lagi oleh Google. Jadi Google itu punya analitik, punya semacam algoritma yang bisa mengcapture kira-kira akun ini akun benar atau tidak. Gitu. Jadi misalkan katakanlah kita beli subscriber nih 1.000 misalkan, kemungkinan nanti seminggu berikutnya atau mungkin beberapa hari berikutnya itu pasti nanti akan dikoreksi lagi, gitu. Akan hilang lagi akun-akun itu, walaupun tidak semuanya ya. Katakanlah dari 1.000 mungkin hanya mungkin hanya 30, maksimal mungkin 40%-nya akan tetap ada, tapi sisanya itu biasanya akan dikoreksi, akan dihapus gitu. Jadi sebaiknya carilah subscriber 1.000 itu dengan dengan membuat konten yang kreatif, dengan cara resubscribing, misalkan kita share ke komunitas kita, ke teman-teman kita, ayo dong tolong follow saya, tolong subscribe saya misalkan. Itu mungkin awal-awal seperti itu. Tapi ketika sudah di atas 1.000, itu biasanya akan langsung masuk sendiri. Gitu. Jadi ketika misalkan saya dulu awal-awal ya udah kita
silakan subscribe gitu, saling subscribe gitu ya. Jadi ada komunitas teman-teman oh saya punya channel YouTube nih, oh ya saya subscribe ya, cuman subscribe balik ya, seperti itu. Cuman kalau sudah di atas 1000 sih udah agak lebih mendingan. Dan ketika sudah di atas 1000 subscriber itu sudah tidak menentukan lagi berapa Anda dapat bayaran gitu. Karena yang mendapat bayaran itu dari view-nya, bukan dari subscriber-nya gitu. Kemudian nomor 2, tinggal di wilayah yang termasuk program YouTube channel, YouTube partner ya beruntunglah Indonesia salah satunya. Jadi ini nggak masalah nomor poin 2 ini. Kemudian mengikuti kebijakan buat gitu ya, atau bikin konten yang memang tidak mengandung sara, tidak mengandung pornografi segala macam gitu. Jadi yang biasa-biasa lah, yang kira-kira kita mampu, kita yang passion kita gitu ya kalau zaman sekarang gitu. Kemudian yang penting juga adalah konten itu minimal telah ditonton selama 4.000 jam tayang dalam waktu 12 bulan. Jadi tidak hanya setahun ya, tapi 12 bulan. Gitu. Kemudian terhubung dengan AdSense. AdSense ini nanti ketika kita daftar dulu AdSense-nya dengan verifikasi alamat, verifikasi KTP segala macamnya. Itu nanti ketika sudah eligible gitu ya, sudah ready bahwa kita bisa dimonetize akun kita gitu. Nah, untuk 4.000 jam tayang ini sebenarnya bisa kita akali gitu ya dengan cara bikin video sebanyak-banyaknya dengan durasi yang tidak terlalu pendek gitu. Makanya tren YouTube sekarang itu kalau Bapak Ibu lihat paling banyak view-nya itu biasanya wawancara. Karena wawancara itu memerlukan jam tayang yang lama. Dan itu paling disukai oleh pihak YouTube, pihak Google. Kenapa? Karena dengan banyaknya durasi, itu otomatis iklan akan masuk lebih panjang. Kalau dulu mungkin di tahun 2010 awal gitu ya, atau mungkin awal-awal YouTube, video-video pendek itu mungkin disukain gitu. Karena mungkin waktu itu biaya internet mungkin masih mahal, penetrasi jaringan juga mungkin masih belum sebanyak sekarang gitu. Kalau sekarang kita nonton YouTube sehari semalam pun juga nggak masalah gitu ya, ayu-ayu aja gitu, karena data juga udah murah gitu. Jadi itu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin channel YouTube, sebaiknya silakan minimal durasi saya sarankan adalah sekitar 10-15 menit minimal gitu ya gitu. Lebih dari itu juga silakan aja, tapi tergantung dari jenis kontennya gitu. Jadi semakin menarik, ya silakan aja dilanjutkan. Tapi jangan juga panjang-panjang ya, di atas sejam, di atas 2 jam gitu ya, nggak akan terlalu nggak akan terlalu dilirik juga gitu. Jadi sebaiknya gunakan durasi yang tidak terlalu pendek gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi syarat untuk monetize YouTube. Ada juga sekarang itu Reels itu mirip TikTok gitu. Cuman kalau Reels itu juga dibayar. Cuman untuk Reels itu menurut saya masih jauh ya. Kalau kita mau nyari cuan dari Reels itu masih sangat kurang karena masih dikit lah bayarannya gitu ya. Ya walaupun itu dia sudah lebih mendingan ya. Jadi Reels itu misalkan per 1000 view, jadi misalkan kita bikin Reels video pendek di YouTube itu tanpa subscriber. Jadi mau subscriber cuman 100 pun itu sudah bisa eligible untuk mendapatkan monetas dari Reels. Walaupun ada syarat-syarat tambahannya ya gitu. Cuman Reels itu sendiri setahu saya per 1000 view itu paling cuman berapa rupiah gitu ya, nggak sampai 100 rupiah bahkan gitu. Cuman 80 rupiah atau 90 rupiah gitu. Jadi per 1000 view. Jadi misalkan kita sejuta view itu paling cuman berapa puluh ribu saja gitu. Tapi ya lumayan kalau misalkan satu reels katakanlah 100 gitu ya, kali 10 kali banyak ya lumayan juga gitu. Cuman itu ya butuh effort lagi ya kalau reels ya gitu. Karena itu yang dibayar gitu. Karena itu langkah YouTube untuk menandingi TikTok sebenarnya gitu. Menandingi TikTok, menandingi Reels sih? YouTube Short ya. Reels itu kan punyanya IG ya. Jadi kalau IG punya Reels, TikTok, kemudian kalau YouTube itu punyanya YouTube Short
gitu. YouTube kurang lebih sekitar video pendek 1 menit, maksimal 1 menit gitu. Oke, itu ya jadi syarat untuk monetize YouTube gitu. Jadi sabar-sabar aja gitu ya untuk mencari 1.000 subscriber ini. Beli silakan, tapi juga jangan terlalu berharap langsung mendapatkan manfaat dari situ gitu. Nah, kemudian dari situ kita akan mulai ada sekitar 10 tips untuk membangun channel YouTube bagi Anda bagi pemula gitu. Yang pertama adalah tips yang pertama itu adalah kita harus tentukan dulu niche kita atau apa istilahnya ceruk pasar kita itu apa gitu. Jadi kira-kira kita ini mau membuat video tentang apa? Channel kita ini kita isinya mau tentang apa? Misalnya kan gadget ini tentang elektronik, tentang HP. Next Carlos tentang makan-makan gitu ya. Kalau saya ya bicara tentang pajak seperti itu. Jadi kita harus tentukan dulu niche konten kita. Boleh cross boundaries, maksudnya bisa keluar dari zona kita, tapi tetap harus ada irisannya. Gitu. Jadi misalkan gini, saya ingin membangun konten YouTube terkait dengan gawai misalkan atau gadget gitu. Boleh kita bangun gadget, tapi ketika misalkan pangsa pasar lagi sepi nih, ya udah saya alihin dikit ke mana gitu ya, ke perabotan rumah tangga misalkan. Tetap ada apa istilahnya, ada irisannya gitu tentang elektronik, tentang home elektronik gitu ya, tetap ada irisannya gitu. Atau misalkan kayak saya misalkan terkait dengan pajak, ya boleh pakai irisan terkait dengan akuntansi, terkait dengan pembukuan segala macam gitu. Jadi tetap kalau bisa tetap ada irisannya. Gitu. Itu yang pertama ya, tentukan niche konten kita dulu. Kita ini kira-kira pengen apa? Teman-teman di sini yang jago masak, silakan bikin konten tentang masak. Itu salah satu yang nggak akan ada matinya kalau tentang konten masak. Kuliner, dan tadi sempat disinggung sekelas oleh Pak Momon, ceruk terbesar YouTube sekarang itu ada di anak-anak. Gitu ya. Anak-anak sekarang itu kalau nggak dikasih HP buat nonton YouTube, pasti akan merengek. Dan itu mau nggak mau, walaupun itu berdampak negatif, itu adalah pangsa pasar yang besar. Gitu. Jadi misalkan gini, sederhananya ya, kita bikin konten anak-anak, apapun gitu. Mau video main anak-anak, mau video review mainan anak-anak, mau video daily anak-anak kita gitu, ya itu silakan gitu. Karena itu porsi atau pangsa terbesar itu masih dipegang oleh anak-anak. Gitu. Karena sekarang juga tren YouTube juga agak geser sekarang, algoritmanya itu agak geser gitu. Oke, itu tadi ya, pertama tentukan niche konten dulu. Berikutnya setelah ditentukan kira-kira saya ingin membangun brand saya ini terkait dengan tren kuliner misalkan. Dari situ kita bisa buat rencana ide konten kita. Dengan cara minimal kita bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini. Misalkan siapa saja sih yang akan menonton video saya gitu ya. Misalkan video kuliner. Kira-kira siapa? Ya teman-teman, ya orang yang pengen nyari ini. Misalkan saya pengen jalan-jalan ke Jambi gitu ya. Jalan-jalan ke Jambi misalkan. Agung sedang membuat video kuliner tentang makanan yang ada di Jambi gitu ya. Misalkan tentang apa? Tentang kopi, tentang nasi kapau atau mie ayam gitu yang legenda di sana. Paling tidak ketika orang tidak pernah ke Jambi tahu nih, ternyata di Jambi itu ada ini gitu. Jadi kita harus ini berarti yang menonton adalah orang-orang yang seperti itu. Kemudian kenapa mereka menonton video Anda? Ada value-nya nggak gitu. Jadi ketika misalkan kita bangun konten gitu tentang kuliner tadi, saya ingin memperkenalkan bahwa ternyata mie ayam di Jambi itu enak banget loh. Nggak kalah sama di Bandung misalkan. Ternyata kopi di Jambi itu ternyata nggak kalah loh kualitasnya gitu ya. Diekspor kemana-mana misalkan. Jadi ada value terhadap channel kita. Kemudian apa saja pembahasan yang ada di dalam video tersebut. Gitu. Kira-kira tentang apa? Tentang ingredientnya, tentang bagaimana cara memakannya, kemana ini letaknya di mana, seperti apa porsinya, segala macam gitu. Jadi kita bahas di situ. Kemudian berapa usia yang menonton? Ya tadi ya, misalkan terkait dengan para wisata kulineran,
orang-orang masyarakat di Jambi, atau bahkan mungkin orang yang nggak pernah ke Jambi, pengen tahu nih, oh ternyata di Jambi itu ada loh tradisi-tradisi unik misalkan, atau kulineran, atau tempat-tempat wisata gitu ya, yang orang-orang itu ya pengen tahu gitu. Pernah channel si Tinja yang ada di Padang itu ya, yang tanjakan yang ekstrim itu dengan dia mem-capture tanjakan itu saja, itu orang pengen nonton gitu. Jadi dari situ aja. Jadi kadang ide konten itu kadang hal yang sangat nggak terpikirkan, tiba-tiba ya udah pengen nonton aja gitu. Saya malam-malam gitu ya nggak bisa tidur, pengen lihat orang lagi bangun rumah berdua, hanya dengan berdua gitu ya, gitu. Primitif, konten-konten primitif membangun kayak kolam renang segala macam. Itu ya killing time saja gitu. Tapi ya kita tonton gitu kan gitu. Itu view-nya jutaan juga gitu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi ya, ide konten itu penting gitu. Kemudian jenis pekerjaan mereka apa? Kira-kira pengen yang kita sasarin apa? Apakah ibu rumah tangga, ataukah anak-anak, ataukah pekerja kantoran gitu ya, yang tadi yang killing time saja gitu. Orang yang turah-turah kuota gitu ya, malam-malam nggak bisa tidur, nonton konten gitu ya, misalkan bikin kopi di tengah malam gitu, di tengah hutan gitu, siapa tahu jadi konten gitu. Dan bagusnya YouTube itu tidak mengenal batas waktu upload gitu. Jadi misalkan video saya gitu yang saya upload sudah 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu masih ditonton sampai sekarang gitu. Jadi karena dia tidak berdasarkan berdasarkan waktu ya, tapi berdasarkan ya udah dia akan selalu berdasarkan tadi pencarian gitu. Jadi misalkan paling banyak konten saya itu kan terkait dengan faktur pajak. Ya udah kita cari nih ceruk di situ. Saya kasih aja konten-konten tentang faktur pajak gitu. Mau yang saya buat 5 tahun yang lalu pun tetap bisa ditonton sampai sekarang karena mungkin masih sangat berguna gitu. Sama seperti kayak video anak-anak, video joget anak-anak, video review mainan gitu, itu sangat sangat banyak view-nya gitu. Atau paling sederhana gitu ya, saya selalu ketika sebelum beli barang, misalkan saya beli barang online gitu ya, kalau online kan kita nggak bisa pegang barangnya nih. Misalkan saya mau beli katakanlah mic misalkan, mic condenser gitu ya, saya nggak tahu nih barangnya kayak mana, kemudian bentuknya seperti apa, tingginya seperti apa gitu. Ya udah, saya buka YouTube, saya cari keyword gitu ya, mic condenser merek ini, itu pasti muncul di YouTube. Jadi minimal saya tahu nih, oh ketika dipegang, oh ukurannya segini, misalkan setangan saya misalkan. Oh warnanya, suaranya seperti ini, bentuknya seperti ini, gitu. Itu yang paling sederhana yang bisa kita buat, gitu. Jadi kan kita pasti sering ya belanja online atau apapun gitu ya. Sebelum barang itu kita pakai, coba aja di videoin gitu ya, unboxing. Jadi bahkan satu barang pun, misalkan katakanlah ada fresh care gitu ya, bahkan satu barang pun itu bisa untuk beberapa video. Misalkan unboxing fresh care, bagaimana cara pemakaiannya, setelah dipakai itu seperti apa efeknya, kemudian berapa lama jangka waktu pemakaiannya segala macam gitu. Jadi satu produk saja itu bisa menghasilkan beberapa video. Itu yang lumayan membantu juga ya gitu. Oke, itu tadi untuk yang nomor 2. Yang nomor 3 setelah ini adalah riset kata atau keyword-nya gitu. Jadi misalkan tadi ya, ketika di YouTube Analytics saya itu paling banyak atau paling sering ditonton adalah terkait dengan PPN gitu. Entah itu karena faktur pajak, entah itu pelaporan SPT-nya, entah itu pajak masukannya, entah itu penghitungan PPN-nya secara menyeluruh, itu keyword yang paling banyak dicari. Nah, itu yang kita bisa cari dari situ. Kita bisa gunakan Google Trend, bisa gunakan SEMrush atau apapun ya. Biasanya saya gunakan Google Trend karena itu gratis. Jadi misalkan cari aja misalkan tentang kuliner Jambi gitu ya. Di situ akan ada muncul keyword-keyword penting yang terkait dengan kuliner Jambi.
masakan apa saja yang ada di Jambi, gitu. Atau wisata yang ada di Jambi misalkan. Kita bisa cari dari situ. Jadi itu untuk membantu kita meriset sebagai bahan riset ya. Kira-kira konten saya ini nantinya paling banyak untuk apa? Dan di di YouTube Analytics itu juga sudah ada. Jadi di Analytics YouTube itu di situ sudah ada dari negara mana yang paling banyak menonton, usia berapa yang paling banyak menonton, gendernya, kemudian video yang paling banyak ditonton, itu semuanya sudah lengkap ada di YouTube Analytics. Gitu. Jadi dari situ aja kita sudah bisa menerka ya, kira-kira ini saya nanti cenderungnya untuk bikin konten apa, gitu. Nah, setelah riset berikutnya persiapkan alat atau kepentingan konten. Ini sebenarnya tidak wajib gitu ya, maksudnya yang sering apa jadi excuse adalah Mas, tapi kan aku belum punya kamera yang bagus atau mungkin laptop yang sangat super gitu ya, nggak apa-apa gitu. Paling gear yang paling bagus adalah gear yang kalian miliki gitu. Dulu saya bangun channel YouTube saya itu, awal-awal saya cuman bermodalkan laptop laptop kantor bahkan gitu ya, laptop kantor yang jadi saya bikin PPT aja, PowerPoint seperti biasa. Kemudian kan kalau di PPT kan ada recordingnya udah saya ngomong di depan laptop, saya pakai mikrofon dari laptop itu, saya ngomong aja dari situ gitu. Kemudian setelah itu selesai saya record, saya upload, selesai gitu. Jadi tidak perlu harus mikirin gear dulu baru kontennya. Jadi sebaiknya konten dulu kita siapkan, kita buat. Nah, nanti peralatan itu akan bertambah seiring dengan pengalaman kita, seiring dengan misalkan ketika misalkan sekarang modal saya sudah cukup, ya udah saya tambah nih, saya beli mic, saya beli saya beli webcam yang bagus, yang jernih, mic yang bagus, yang suaranya jelas gitu, laptop yang bagus segala macamnya. Karena itu akan mengikuti juga. Jadi nggak apa-apa, jelek pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat kontennya Agung Hapsah, videografer gitu ya, atau Gadget In gitu, dulu video pertama mereka ya pakai HP mereka sendiri gitu, HP jadul mereka gitu, bikin konten apapun gitu, tapi seiring bertambahnya view, seiring bertambahnya AdSense segala macam, mereka akhirnya bisa beli gear sendiri, tahu kira-kira yang bagus tuh apa. Gitu. Jadi jangan permasalahkan harus punya alat yang canggih dulu baru bikin konten, yang penting bikin dulu aja. Kualitas alat itu nanti akan mengikuti seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga ya AdSense dari kita ya gitu. Tapi ya jangan terlalu jelek juga ya gitu. Tapi yang proper lah gitu. Dan saran saya untuk konten-konten yang sifatnya edukasi, kuliner atau apapun, yang paling harus diingat adalah pastikan suaranya itu jelas, suaranya jernih. Kalaupun mau pakai backsound itu silakan, tapi jangan sampai mengganggu. Gitu. Jadi misalkan kayak saya gitu kan, concern-nya di bidang edukasi, di bidang perpajakan gitu. Jadi ya udah, saya cukup pakai mic yang bagus, webcam yang jelas, sama ya layar yang mumpuni, layar yang cukup gitu, yang Full HD misalkan. Gitu. Karena itu yang dibutuhkan. Saya nggak harus beli kamera 4K misalkan, kamera yang sampai pori-porinya aja kelihatan gitu ya. Itu nggak perlu, karena bukan ranah saya di situ gitu. Yang penting suara saya jelas, terdengar seperti ini, ya udah selesai gitu. Jadi itu yang penting. Jadi fokus di paling tidak audionya dulu. Video nanti itu akan mengikuti. Gitu. Berikutnya, hal nomor 5 adalah jadwalkan postingan konten. Ini kalau misalkan kita sudah punya tadi ya ide konten, peralatan yang mumpuni segala macamnya, untuk pemula, untuk awal-awal sebaiknya jangan terlalu lama jedanya gitu. Jadi misalkan kita benar-benar fokus nih pengen ngembangin konten kita gitu ya. Saya pengen paling tidak dalam setahun itu saya sudah dapat cuan dari YouTube misalkan. Karena kan untuk bisa
jadi 4.000 jam tayang tadi, kan lumayan effort juga ya. Gitu. Nah, dulu saya juga planning tuh. Jadi awal-awal saya bikin konten itu Maret 2020, pas awal pandemi, pas awal-awal kita nggak bisa keluar gitu ya, nggak kemana-mana. Waktu itu saya di kantor, saya kebetulan saya di rumah dinas waktu itu, dan nggak bisa kemana-mana juga, cuman di kantor 24 jam gitu ya. Ya udah, saya coba bikin konten, bikin time schedule gitu, kira-kira per berapa hari saya harus bikin konten, dan itu juga dulu ketolong juga, gara-gara ada insentif juga, jadi orang pengen tahu gimana sih cara dapat insentif gitu ya. Nah dari situ ya dapatlah momentum tadi gitu. Jadi ketika dapat momentumnya, jangan tinggalin gitu. Jadi misalkan teman-teman di sini konten apa tadi, konten kuliner gitu ya. Ketika ada satu video yang view-nya naik gitu ya sampai ratusan ribu gitu, itu jangan wah seneng gitu ya, enggak, tetap lanjutin gitu. Jangan sampai misalkan sekali diposting, habis itu sebulan kemudian nggak pernah diposting. Itu algoritmanya akan turun lagi gitu. Jadi sebaiknya minimal untuk awal-awal paling tidak seminggu sekali itu kita jadwalkan untuk posting konten. Kalau dulu awal-awal waktu itu saya awal-awal mau nggak mau karena untuk ngejar quantity ya mau nggak mau seminggu itu saya bisa sampai 2-3 kali posting gitu. Jadi per 2 hari sekali. Jadi apapun yang bisa saya yang penting quantity dulu masuk. Jadi seminggu itu saya ya udah gencar aja gitu ya tentang apapun yang bisa saya masukkan ke situ, saya masukkan. Paling tidak untuk ngejar 4.000 jam tayang tadi. Jadi biar subscriber kita itu pada saat mereka klik subscribe itu ada nih. Oh, besoknya ternyata dia posting lagi ya. Oh, ternyata besoknya ada posting lagi ya. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mensubscribe channel kita, itu oh, channel ini hidup nih. Channel ini bermanfaat bagi saya nih. Nah, dengan seperti itu ada namanya retensi untuk melihat kembali. Gitu. Jadi orang itu akan cenderung datang lagi. Karena sekarang home di YouTube itu bukan, jadi kalau Bapak Ibu lihat di home-nya YouTube sekarang ya, itu bukan channel-channel yang subscribe kita. Jadi misalkan saya di channel YouTube saya, itu kan misalkan katakanlah saya subscribe-nya itu dari DJP, dari misalkan dari bola atau apapun gitu ya. Pasti di tengah-tengah home screen saya itu, di home YouTube saya itu, pasti ada channel YouTube yang itu sama sekali nggak saya subscribe, tapi muncul di situ, di halaman beranda kita. Karena memang algoritma YouTube itu seperti itu sekarang. Jadi yang muncul itu bukan yang kita subscribe, tapi yang memang seperti yang pencarian kita. Gitu. Jadi misalkan di YouTube kita seringnya nonton cuplikan bola gitu misalkan. Ya udah, di home kita itu pasti paling tidak atas 1-2 channel yang nggak kita subscribe, tapi muncul, tapi berhubungan dengan bola. Gitu ya. Jadi algoritma sekarang itu seperti itu. Jadi ketika misalkan kita sudah dapat nih algoritma gitu ya, YouTube sudah menotis nih channel kita, ya udah hajar terus aja dengan konten-konten itu gitu. Gitu. Jadi ketika sudah mulai besar gitu, ya udah, oh kayaknya aku butuh istirahat nih, misalkan oke, nggak apa-apa gitu. Misalkan kayak kemarin Lebaran gitu ya, Lebaran kan mungkin orang siapa sih yang bakalan nonton cara lapor SPT tahunan gitu, nggak ada. Pas libur Lebaran ya udah Lebaran aja gitu. Ya udah itu nggak apa-apa, kita stop dulu gitu ya, kita landai dulu gitu. Atau kita cari ide lain misalkan gitu. Enaknya itu kalau sifatnya channel kita itu sapu jagat gitu ya. Kalau saya agak susah karena YouTube saya itu sudah terlalu segmented gitu. Jadi kadang kok Faris bahas ginian sih gitu. Kenapa nggak bahas pajak aja gitu ya. Nah, dan ini agak-agak susah shifting juga. Tapi kalau teman-teman yang baru ya udah palu gada gitu ya. Ya udah apapun kontennya ada gitu. Silakan gitu. Jadi biar ketika misalkan oh konten ini turun nih trafficnya, saya naikkan dengan konten yang lain misalkan. Gitu. Jadi jadwal posting ini penting. Semakin sering semakin bagus. Quantity itu penting kalau di YouTube sekarang. Paling tidak untuk sebagai awal ya gitu. Untuk mencari 4.000 jam tayang tadi itu penting.
Kemudian ini, temukan slogan unik ya. Kayak misalkan kalau di ini David Gedgetin kan selalu bilang apa ya? David, hai di sini David gitu ya. Kali ini kita membahas tentang apa? Atau tentang Next Carlos misalkan. Ada ucapan yang itu uniknya dari mereka gitu ya. Hello guys, welcome back to my channel misalkan gitu. Itu misalkan saya selalu mengawali kalimat misalkan selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian gitu. Atau ya apapun lah ya kita temukan sendiri. Boleh pakai bahasa daerah, boleh pakai bahasa Inggris ataupun pakai pantun juga boleh gitu ya. Dulu awal-awal saya bikin konten saya pakai pantun gitu ya. Ya udah kok sekarangnya terlalu kering gitu ya. Ya udah pantun itu saya hapus sekarang gitu ya karena nggak menarik juga gitu. Dan capek juga tiap hari harus bikin pantun gitu kan, capek juga gitu. Oke, tadi ya temukan slogan uniknya. Nah, berikutnya yang nomor 7 adalah buat konten itu menjadi menarik. Nah, ini juga berarti kita harus tentukan dulu ya, kita harus survei gitu ya, kita harus survei, kita mau nggak mau harus belajar gitu ya tentang editing, tentang video editing, tentang coloring segala macamnya, karena itu penting. Gitu. Tadi ya, kalau misalkan teman-teman fokusnya di sinematografi, ya udah bikin sinematografinya yang bagus gitu, coloringnya yang bagus, grading warnanya yang bagus gitu. Karena fokusnya di situ. Kalau saya berhubung konten edukasi, yang penting tadi audionya itu harus jelas. Cara bicaranya juga harus jelas gitu. Jadi kontennya menarik. Animasinya kalau perlu ditambahkan animasi misalkan. Jadi biar lebih menarik aja gitu ya. Gitu. Misalkan teman-teman di sini ada yang jago desain grafis misalkan, ya udah bikin cara membuat logo, kemudian teman-teman posting di situ ada pasti view-nya. Gitu. Atau cara merakit Lego misalkan itu pasti ada view-nya. Gitu. Jadi jangan berpikir kayaknya nggak bisa ya. Udah. Yang penting buat aja gitu. Konten itu buat aja. Masalah view itu akan mengikuti. Kalau dirasa menarik, orang itu pasti akan nonton kok. Gitu. Dan tadi ya, YouTube itu konten itu nggak ada batas waktunya, timeless lah. Dulu Ayu Ting Ting terkenal gara-gara video video dangdutnya itu kan sebenarnya itu video jadul, tapi baru terkenalnya sekarang. Gitu. Jadi kadang video-video musik itu terangkat kembali, padahal itu view-nya, padahal misalkan katakanlah kayak band yang Sugi Burnean gitu ya, Sugi Burnean. Itu kan lagu Asmara Librasi itu kan sudah dibuat dari mungkin 2-3 tahun yang lalu. Tapi baru hype-nya itu mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, tahun lalu terus masih sekarang ada gitu. Karena tadi, jadi orang itu jadi jangan khawatir kok ini video saya buat tahun lalu kok nggak ada view-nya ya. Nggak usah berkecil juga gitu ya, nggak usah berkecil hati juga. Bisa aja tahun depan atau bahkan mulai besok gitu. Oh, ternyata baru mulai banyak view-nya gitu ya. Jadi yang penting tadi hajar terus kuantitinya sambil perbaiki secara kualitas. Gitu. Kemudian nomor 8, bangun engagement dengan penonton. Ini penting ya. Ini saya pelajari karena channel saya itu kebetulan edukasi, orang-orang banyak yang bertanya di situ. Pak, bagaimana cara membuat ini Pak pembetulan SPT massa misalkan. Jadi semakin kita meng-engage mereka, semakin kita sering berinteraksi dengan mereka. Mereka itu paling tidak tahu nih, aware loh. Oh, ternyata pemilik channel ini tuh paham loh apa yang dibuat gitu ya gitu. Karena banyak juga misalkan channel YouTube lain gitu yang sekedar cara lapor SPT tahunan e-filing gitu ya. Udah habis itu nggak pernah ada lagi channel yang seperti itu. Ditanya pun juga nggak pernah dijawab gitu. Itu juga jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita buat channel tentang makanan gitu ya, ya udah Kak ini berapa harganya, Kak ini bumbunya apa aja misalkan gitu. Coba aja ditanya, coba aja dijawab gitu ya, dijawab gitu. Kalau perlu hubungkan dengan channel sosial media kita yang lain misalkan.
Kalau dulu mungkin saya juga sering mengencourage juga live di IG misalkan, atau mungkin YouTube live dan sebagainya gitu. Karena itu tuh membangun komunitas, membangun brand kita, membangun personal branding kita, bahwa saya misalkan ketika mencari nama saya misalkan di Google atau di YouTube gitu ya, Faris Yustian, orang akan langsung muncul search-nya pasti akan langsung muncul. Oh, bicara pajak. Oh, orang ini tahu nih tentang pajak nih gitu. Jadi itu dia membangun engagement, jadi jangan juga mengabaikan gitu ya, apalagi kalau sifatnya pertanyaan. Jadi kalau kita bisa jawab aja. Ini berlaku juga untuk akun-akun KPP ya. Akun-akun KPP kan sering tuh ketika video live atau mungkin upload di YouTube-nya gitu ya. Ketika ada pertanyaan sebaiknya langsung dijawab gitu. Karena paling tidak itu untuk mengencourage tadi ya, mengengagement bahwa oh, saya datang ke sini tuh nggak sia-sia loh gitu. Saya nggak cuma pengen nonton, saya cuma pengen berinteraksi juga. Ada pertanyaan yang harus dijawab di situ gitu ya. Jadi pentingnya membangun engagement dengan penonton tadi. Jadi sebaiknya ketika ada pertanyaan itu sebaiknya dijawab gitu. Kemudian nomor 8, optimasi SEO. Ini ya, optimasi SEO itu adalah ini ya, semacam analitik ya, ini biasanya kita bisa cari di YouTube analitik kita. Analitik kita ya, misalkan kata kuncinya yang pas gitu ya. Jadi ada misalkan tadi kuliner Jambi, gitu ya, itu kata kunci. Gitu. Itu nanti akan muncul tuh banyak kuliner Jambi apa aja gitu ya. Karena perhatikan juga kualitas editing dan durasi video tadi. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga. Kalau di bawah 1 menit itu nanti serahkan aja ke TikTok, ke Reels atau ke Short gitu ya. Atau kita bisa manfaatkan dua-duanya. Halo guys, jadi aku mau menjelaskan ini. Untuk lebih lengkapnya silakan mampir di channel aku ya. Gitu. Jadi 1 menit itu untuk mempromosikan YouTube kita gitu ya. Bisa aja seperti itu. Jadi 1 menit di TikTok gitu ya, 1 menit di TikTok itu kalau mau lebih lengkapnya silakan datang ke YouTube aku ya gitu. Jadi orang akan berinteraksi dua video istilahnya media sosial kita gitu. Jadi akan semakin lengkap juga kan gitu, saling melengkapi istilahnya. Gitu. Kemudian promosikan tadi ya di media sosial kita. Itu penting ya gitu. Jadi biasanya sih kalau saya bangun aware itu di Instagram, kemudian dari Instagram itu silakan nanti ya kita ketemu lagi di YouTube misalkan. Atau saya katakanlah kadang-kadang bikin kelas gitu ya, bikin kelas pajak gitu. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih? Kita engagement di Instagram, bikin polling segala macam. Dari situ kita akan buka kelas di jam sekian, hari sekian tentang ini gitu ya. Gitu. Jadi kita tahu nih bahwa yang diinginkan netizen tuh yang ini gitu. Jadi sering-sering aja gitu ya, adakan polling. Tadi engagement dengan penonton tadi, gitu. Biar tahu nih maunya penonton ini apa, gitu. Dan buat thumbnail yang menarik, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kira-kira yang menarik itu seperti apa. Dan terakhir, lakukan evaluasi, gitu. Jadi nggak mungkin gitu ya. Kita bikin satu video, kemudian langsung meledak, langsung viral, langsung jutaan itu mungkin ya itu luck saja gitu ya. Tapi ketika katakanlah kita udah berjalan nih udah 6 bulan gitu ya, 6 bulan kita sudah mencoba untuk menjadi seorang YouTuber, tapi kok view saya cuman baru 1000 ya, subscriber saya baru 500 ya, gitu. Ya udah, kita lakukan evaluasi. Kira-kira yang salah tuh di mana? Kelemahan kita di mana? Keunggulan kita di mana? Pasti ada satu video atau beberapa video yang view-nya itu bagus. Nah, dari situ aja kita banyakin. Kayak tadi, misalkan saya banyakin aja video-video tentang kalau pada saat musimnya SPT tahunan, saya banyakin tuh video-video tentang musim SPT tahunan. Entah itu laporan SPT tahunan badan, orang pribadi,
cara impor CSV segala macam. Saya banyakin di situ. Karena itu yang dibutuhkan. Ketika musim SPT sudah berakhir, oke, kira-kira apa ya? Menjelang akhir bulan biasanya PPN yang mau lapor. Nah, saya banyakin tuh video-video tentang PPN. Di Desember biasanya, atau masa Desember, itu biasanya paling banyak itu terkait dengan SPT masa 21. Jadi kita tahu nih, tren kita, bagusnya di mana, kelemahannya di mana, nah tinggal kita evaluasi aja. Kita nggak usah fokus, misalkan saya bikin, katakanlah, pernah saya bikin konten terkait dengan kalender pajak gitu ya. Udah bikinnya effort gitu ya, ada animasinya segala macam, view-nya cuman ratusan doang gitu, nggak sampai 1000. Ya udah buat apa juga gitu ya. Ya udah kita coba shifting ke konten yang lainnya gitu. Jadi evaluasi itu bisa dilihat di YouTube Analytics kita, itu semuanya ada. Kira-kira terbesarnya di mana, kekurangannya di mana, yang bisa diperbaiki di bagian apa itu bisa ketahuan semua. Nah, itu tadi ya 10 tips, dan bonus tipsnya ada tambahan sedikit, 3 tips. Pertama adalah tadi ya, buat thumbnail yang menarik tadi. Ini adalah contoh-contoh thumbnail yang menarik gitu ya. Gitu. Intinya adalah jangan terlalu lebay juga, tapi jangan terlalu kecil juga tulisannya gitu. Kenapa kok harus besar-besar seperti ini? Karena kebanyakan kita nontonnya YouTube itu kan lewat HP ya. Mungkin kalau pas jam kerja, oke, nontonnya di komputer gitu. Tapi kalau nggak jam kerja atau mungkin pas di jalan atau di luar, kan kita pasti nontonnya lewat handphone. Handphone itu kan layarnya cuma berapa ya? Maksimal 6 inch ya. Nah, dengan membuat tulisan yang besar, paling tidak kita tahu nih yang dimaksud itu apa. Misalkan ini ya, how to start your day misalkan. Atau misalkan kayak contohnya sekarang gitu ya, 10 tips membangun YouTube. Gede itu, 10 tips membangun YouTube. Kemudian ada orangnya, siapa yang ngomong. Kalau orang terkenal ya kalau yang ngomong terkenal ya akan sebagai jadi daya tarik kan gitu. Tapi kalau misalkan di sini saya siapa gitu ya, misalkan saya ngomong gitu ya, cara lulus apa gitu ya, tips lulus apa gitu. Atau misalkan apa ya, di sini cara mencari 1 miliar dalam 1 bulan gitu. Yang ngomong saya, ya nggak dianggap gitu. Emang siapa gitu. Jadi tokoh-tokoh ini kalau kita sudah punya nama. Kalau belum punya nama ya udah pakai gambar yang mengilustrasikan itu ya gitu. Cara mencari 1 miliar dalam 1 bulan misalkan. Ya udah gambarnya apa. Tapi jangan terlalu berbohong juga ya, misalkan. Jangan terlalu lebay juga gitu. Jadi yang pas-pas saja, jangan terlalu lebay, tapi yang kira-kira kalau dibaca itu, oh, aku harus nonton nih video ini nih gitu. Itu pentingnya thumbnail. Karena kita biasanya layarnya kecil. Jadi sebaiknya font-nya jelas. Jadi kayak ini ya, background-nya hitam, gelap, ya tulisannya harus putih, harus jelas gitu. Biar gampang bacanya. Kemudian tips yang kedua adalah konsisten. Tadi ya, Pak, tapi kan saya capek kerja di segala macam. Ya itu adalah sebuah pengorbanan gitu ya. Kayak tadi misalkan kalau Faris kalau bikin konten itu pas jam berapa? Ya udah pas pulang kantor. Pas pulang kantor, pas weekend, pas malam-malam gitu. Tapi kan itu capek, Pak. Ya pasti. Tapi kan itu perlu. Pengorbanan kan perlu ya. Untuk membuat sebuah YouTube yang besar kayak yang view-nya jutaan, ya pasti ada pengorbanannya. Dan pengorbanan paling besar itu ya konsisten. Gitu. Itu yang paling susah sebenarnya, paling susah. Tapi ketika kita sudah menemukan konsistensinya, itu ya udah gitu. Jadi misalkan saya selalu paling tidak menyediakan waktu dalam 1 minggu itu saya harus bikin konten 1 gitu. Entah mau apapun, saya harus riset apapun, yang penting harus nyetor 1 nih gitu. Karena tadi untuk menjaga konsistensi saya gitu. Tapi kalau misalkan saya butuh break misalkan ya udah break aja nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi tapi jangan sampai kalau kita memang beneran fokus ya. Tapi kalau kita tidak mau ngejar cuan dari YouTube ya udah nggak apa-apa. Cuman sekedar saya cuman pengen
upload foto-foto kenangan saya gitu ya, silakan aja, nggak usah bikin YouTube nggak usah ngejar AdSense juga gitu ya. Tapi kalau kita beneran mau ngejar AdSense, tadi kuncinya ada di konsistensi ini. Gitu. Konsistensinya sampai kapan? Ya sampai kita selesai. Gitu. Dan yang terakhir adalah mulai aja dulu. Gitu. Ini yang penting. Jadi nggak usah banyak mikir, Pak nanti nggak ada yang nonton video saya, Pak nanti gadget saya belum bagus, HP saya masih jadul, belum iPhone, belum apa gitu ya. Kalau terlalu banyak excuse kayak gitu, ya nggak akan mulai-mulai. Gitu. Jadi yang penting mulai aja, perbaiki nanti step by step-nya. Gitu. Sekarang saya di sini sudah 353 video. Video pertama saya itu ya jelek. Ya sampai sekarang juga nggak bagus juga ya, tapi paling tidak sudah ada peningkatan secara kualitas. Dari sisi audionya, dari sisi layarnya, segala macam. Gitu. Jadi 353 video ini nggak semuanya bagus, tapi nggak semuanya jelek juga gitu. Tapi ya cukup mulai saja dulu gitu. Gitu. Kebetulan ya pas waktu itu momennya ada, pas lagi orang di rumah nggak ngapa-ngapain, nonton video, ya udah boomingnya dari situ. Nah berarti teman-teman di sini mulai cari ini kira-kira niche kita tuh apa gitu. Gitu ya. Jadi pengen otomotif, silakan otomotif, kuliner, silakan kuliner gitu. Dan itu ceruk pasarnya akan lebih besar ya dibandingkan kalau saya sangat segmented banget gitu. Susah untuk keluar dari zona segmen ini, agak susah gitu. Karena sudah terbranding oleh masyarakat bahwa saya ini ya bicara pajak gitu. Jadi kalau mau bicara tentang kuliner ya nggak dianggap gitu ya. Faris kok ngomong kulineran ya nggak dianggap gitu. Kayak gitu. Jadi tapi nggak masalah. Ya kita coba-coba keluar dari situ ya gitu. Untuk mencari pangsa pasar baru juga nggak apa-apa. Gitu. Tadi ya mulai aja dulu. Dan sedikit quotes dari seseorang, bukan saya, yang tentu saja lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba. Dan nggak ada salahnya kok, nggak akan namanya gagal itu nggak akan ada kalau kita mencoba. Gitu kan gitu. Ini diucapkan bukan oleh saya ya, tapi oleh siapa orang lah gitu ya. Dan terakhir terima kasih atas waktunya. Ketemu lagi nanti kalau bisa pas datang ke mana keluar gitu ya. Kalau kebetulan kalau ke Jambi belum pernah ya. Kalau Sumatera itu saya pernah ke mana? Ke Palembang pernah tentu saja karena Prajab di sana, Batam pernah gitu ya. Semoga aja sewaktu-waktu nanti bisa datang ke Jambi ya. Gitu. Doain aja. Istri saya kebetulan pernah ke Jambi, tapi saya malah belum pernah. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Mas Agung selaku MC dan moderator. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Mas Faris, ya, pemaparannya. Sudah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi sebelum saya bacakan, ini saya ingin mereview sedikit bahwa yang penting itu justru saya lihat di yang terakhir, yaitu mulai aja dulu, ya Faris ya. Iya, paling Mulai penting. aja. Dan saya lihat sih banyak YouTuber itu yang mulai berkembang pesat itu sejak pandemi. Ya, karena pandemi mungkin teman-teman yang karyawan, kemudian banyak nggak bisa kantor, kemudian nggak bisa kemana-mana, akhirnya menggunakan gadgetnya walaupun mungkin seadanya untuk membuat mungkin iseng ya dulu. Gimana Pak? Awal mulanya dulu apakah karena gabutnya di kantor atau nggak bisa kemana-mana ya ngerekam atau banyak pertanyaan, mungkin banyak yang konsultasi kan, Bang Mas ini gimana saya nggak bisa kantor ya apa gimana, coba cerita dulu dong. Iya, jadi waktu itu sama gitu ya. Jadi pas kita awal pandemi itu kan Maret 2020 ya, kita semuanya shutdown semuanya, lockdown semua. Waktu itu ya pas kebetulan ada materi tentang YouTube juga. Waktu itu saya ingat materi tentang YouTube di kantor secara Zoom juga ya. Kita sudah mulai populer menggunakan Zoom waktu itu. Terus pada saat itu sama kayak gini juga cara mencari cuan di YouTube juga gitu. Terus pas saya cek di YouTube
analytics saya waktu itu, subscriber saya sudah sekitar 500-an, dan jam tayangnya juga kalau nggak salah sekitar 1.000 ya, saya lupa gitu. Itu Maret. Nah, kalau saya lanjutkan, ini bisa nih gitu. Jadi waktu itu saya mikirnya ya lumayan nih gitu ya, daripada gabut di kantor, nggak ada orang gitu kan. Kemudian saya juga tinggalnya tadi di rumah dinas, dan nggak ada siapa-siapa gitu ya, saya tinggal sendiri waktu itu. Jadi ya udah gitu, saya coba bikin planning, kira-kira minggu ini saya harus upload apa dan berapa, kemudian kira-kira view rata-rata sebulan atau seminggu itu saya rata-rata berapa. Jadi saya tahu untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, ini kira-kira saya butuh berapa video gitu. Nah, dari situ saya coba buat planningnya, saya buat video-videonya, yaitu untungnya pada saat itu kan karena tutup semuanya pajak, jadi kan orang kan nggak bisa, sementara kan kita masih perlu dipandu ya, kalau mau lapor pajak kan perlu dipandu, apalagi waktu itu ada insentif ya, Pak gimana sih cara lapor insentif gitu ya, tata caranya gimana gitu, sementara semuanya serba online gitu. Jadi ya mau nggak mau, ya coba bikin tutorialnya dari situ. Nah ternyata kok 1-2 video saya itu kok view-nya naik nih, view-nya lumayan. Ya udah saya lanjutin sampai akhirnya saya berhasil saya berhasil monetize itu di bulan Oktober. Jadi dari Maret sampai Oktober itu saya coba kembangin itu, bisa lebih cepat ya harusnya ya kalau channel yang lain ya. Kalau kebetulan kan karena saya segmented pajak, jadi itu kan baru. Jadi nggak banyak waktu itu yang channel tentang pajak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman channel yang lain tentang masak, tentang apapun itu pasti akan lebih cepat harusnya gitu. Nah, dari situ Oktober 2020 saya mulai bisa monetize. Saya mulai terima bayaran pertama itu bulan Desember ya kalau nggak salah ya. Karena ketika kita monetize itu nggak bisa langsung gitu. Jadi harus approval dulu AdSense-nya. Jadi alamatnya benar, lengkap, kemudian dapat kode verifikasinya dikirim ke alamat kita. Dan dari situ kita eligible untuk dapat AdSense. Nah, AdSense itu pun juga akan masuk setiap bulan ketika sudah di atas 1,3 juta per bulan. Jadi misalkan katakanlah waktu itu Oktober misalkan, Oktober itu AdSense-nya katakanlah baru 500.000 misalkan. Ya udah, itu dikumulatifkan ke bulan berikutnya sampai nanti kalau sudah di atas 1,3 juta itu baru ditransfer ke rekening kita, itu ke biasanya sekitar tanggal 20-an. Tanggal 20-an gitu. Jadi waktu itu ya pas dapat katakanlah kayak gaji pertama gitu ya, gaji pertama dari YouTube, wah ternyata lumayan nih. Nggak maksudnya tadi konsistensi, pengorbanan, nggak pulang waktu itu ya, nggak pulang ke rumah karena pandemi segala macam, ya terbayarkan dari situ gitu. Nah, dari situ karena sudah menemukan konsistensi tadi, menemukan kuncinya, oh ternyata banyak nih yang butuh nih gitu. Ternyata butuh tutorial-tutorial tentang pajak gitu, ya udah mau nggak mau ya saya lanjutkan aja seperti itu. Nah, ya sampai sekarang ya gitu. Baik, berarti memang awalnya dari coba-coba ya. Berarti Mas Faris ini benar-benar mengamalkan apa yang dia presentasikan hari ini ya. Pertama kali dengar pelatihan atau tips dari cuan dari YouTube, dan langsung mulai gitu ya. Iya, cuman kalau dulu kan penggalian potensinya ya. Kalau ini cuannya. Saya sempat ikut juga itu yang cerita tentang YouTuber ya. Nah, ini kebetulan di dalam kolom chat ada juga pertanyaan. Saya bacain dulu. Nah, ini yang terkait dengan ini dulu, yang tadi. Nah, ada dari Pak Asrul. Saya random aja ya bacanya, tapi insya Allah saya bacakan seluruhnya. Dari Pak Asrul nih, kan kita ngomong tentang tadi kita penggalian potensi dari YouTube. Nah, apakah perkiraan penghasilan dari socialblade.com itu benar nggak Mas Faris? Karena kita Socialblade itu terlalu besar ya. Kalau bagi saya, kalau bagi saya pribadi, kalau di Socialblade saya dibandingkan dengan real yang saya terima itu terlalu besar.
Gitu. Karena Social Blade itu dia mengacunya, analitiknya itu berdasarkan YouTube internasional. Gitu. Sementara bagi hasil, jadi kan YouTube itu kan sifatnya bagi hasil. Gitu. Jadi channel YouTube kita itu sebenarnya etalasenya Google, etalasenya YouTube. Gitu. Makanya tadi nyari. Jadi YouTube itu akan nyari channel-channel yang sekiranya, oh ini panjang nih durasinya, oh ini view-nya banyak nih, dimasukkanlah iklan ke situ ke channel kita. Gitu. Jadi kita semacam ya etalasenya Google, etalasenya ya. Nah, semakin banyak iklan yang masuk ke channel kita, kan banyak tuh kadang-kadang dalam satu video aja bisa beberapa iklan gitu kan. Nah, semakin besar bagi hasilnya ke kita. Jadi sebenarnya essence-nya itu bukan dari Google, tapi dari bagi hasil. Kenapa? Karena kita, jadi istilahnya channel kita mau dimasukin oleh si AdSense tadi gitu. Dan itu bisa disetting. Jadi ada yang misalkan pada saat kita upload itu ada ini kira-kira video ini eligible nggak, mau dimonetize nggak? Kalau kita pilih yes, ya berarti video itu bisa dimasukkan iklan. Tapi kalau kita milihnya untuk tidak dimasukkan ke iklan, kita pilih no, ya itu nggak akan dapat uang, gitu, nggak akan dapat uang dari YouTube. Itu bisa disetting dari situ, gitu. Nah, kemudian bagi hasil, nah kebetulan di Indonesia bagi hasilnya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara di luar. Pernah kalau nggak salah Jerome Pauline itu bilang bagi hasilnya YouTube Jepang, jadi videonya yang ditonton di Jepang itu ternyata bagi hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan kalau view ditonton di Indonesia gitu. Dan itu ada analitiknya sendiri, yaitu lumayan rumit juga. Cuman biasanya kalau sekarang disederhanakan per 1000 view itu kira-kira saya dapat berapa ribu. Gitu. Misalkan sekarang katakanlah kondisinya per 1000 view itu saya dapatnya $1. Nah berarti per 1000 view per bulan itu dapat sekitar 14.000 ribu. Kalau sebulan saya bisa menghasilkan katakanlah 1 juta view, ya udah berarti 1 juta tadi dibagi 1000, berarti kan 1000 view ya, 1000 view dikalikan 14.000, berarti kan sekitar 14-an juta. Itu kalau misalkan dalam 1 bulan kita dapatlah 1 juta view. Gitu. Makanya kalau yang banyak dia sampai sebulan bisa sampai ratusan juta view, ya udah kira-kira saja gitu ya. Standar Indonesia itu kalau nggak salah per 1000 view itu sekitar $1. Bisa kurang, bisa lebih. Gitu. Nah, sementara kalau Social Blade itu relatif lebih besar gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan juga sih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Faris. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Desi. Mbak Desi, monitor, apakah mau menyampaikan pertanyaan langsung apa saya bacakan? Mbak Desi ini dulu bendahara di KPP Kayu Agung ya. Mbak Desi mau langsung nanya apa saya bacain? Bacain aja, Bro. Mbak. Saya cuma mau menyapa aja Mbak Desi, sehat. Alhamdulillah. Baik. Mas Faris, gimana caranya membeli subscriber? Wah, luar biasa Mbak Desi langsung mau buka YouTube nih. Kalau sebenarnya kita apa ya? Kalau mau nyari banyak ya cari aja di Google gitu, beli subscriber itu biasanya ada situs-situs yang menyediakan. Cuman sekali lagi ya, beli subscriber itu sebaiknya tidak dilakukan gitu kalau misalkan kita mau bangun channel dari awal. Misalnya pemula boleh lah gitu, tapi nggak usah banyak-banyak juga, nggak usah sampai 1000. Karena lumayan mahal juga ya. 1000 itu paling, kalau misalkan kita beli 1000 itu paling tidak berapa ratus ribu lah, paling tidak ya gitu. Dan itu tidak ada jaminan bahwa itu istilahnya akun organik gitu. Akun-akun organik itu akun-akun bodong sebenarnya yang bisa aja itu nggak aktif nantinya. Nah, seringnya ketika misalkan katakanlah saya pernah soalnya pengalaman waktu itu sudah tinggal dikit lagi gitu ya, mau mencapai 1000 subscriber, udahlah saya iseng-iseng beli gitu ya 100 subscriber gitu waktu itu. Saya lupa sekitar berapa. Nggak nyampe 100.000 waktu itu kalau nggak salah. Cuman iseng aja gitu, pengen bener masuk 100 subscriber itu nambah, tiba-tiba langsung nambah 100 gitu. Padahal organiknya itu pada saat analitik paling sehari itu nambahnya 5, 4 gitu awal-awal ya. Kalau sekarang sudah cukup lah, sudah lumayan gitu.
kok tiba-tiba dalam satu hari naik tuh, tiba-tiba jadi, loh kok 60, 100 gitu. Itu langsung nambahnya dalam sehari 2 hari. Tapi kemudian setelah itu, turun lagi, dikoreksi lagi. Dari yang awalnya 100, itu dikoreksinya 60-an akun lah gitu. Jadi turun lagi tuh. Gitu. Jadi silakan beli subscriber, tapi yang nggak usah berharap banyak ya. Karena ketika misalkan kita sudah bisa monetize, akun kita sudah bisa monetize YouTube, subscriber itu nggak penting. Yang penting view. Makanya banyak yang mungkin subscribernya itu paling cuman berapaan, katakanlah cuman 1.000, 2.000, 13.000, nggak banyak lah gitu, nggak di bawah 10.000 subscriber lah, tapi view-nya itu jutaan. Itu kalau cuannya itu lebih besar dibandingkan misalkan saya posisi sekarang 42.000 subscriber, tapi view-nya ya cuman berapa ribu gitu. Itu nggak banyak dibandingkan dengan teman yang channel lain gitu ya, misalkan 15.000 subscriber tapi view-nya jutaan, itu cuannya lebih besar dia gitu. Jadi ketika sudah bisa dimonetize, view itu subscriber itu nggak terlalu penting kok. Tetap itu akan datang dengan sendirinya, tapi bukan jadi patokan utama gitu. Oke, berarti kalau kita sudah bisa monetize, berarti awalnya kita kejar dulu 1.000 aja ya. Iya, bisa kita ngejar 1.000 aja, ketika sudah 1.000 ya jam tayang. Ya. Oke. Awalnya berarti berat ya sampai 1.000 itu. berat. Nah, dan saya lihat sih kalau kita buka YouTube, channel-channel yang views-nya banyak itu justru kadang-kadang tidak bukan tentang edukasi ya, tentang pajak. iya. Nah, Mas Maris ada rencana nggak mau melebarkan sayap, misalnya bikin konten mandi lumpur atau apa gitu? Pengennya ya. Pengennya sih gitu ya, cuman ya tadi ya, balik lagi ya, saya nggak akan menjual jiwa saya ke situ ya. Ya pengennya sih gitu, cuman ya balik lagi ya, karena saya udah terlalu, personal branding saya juga udah terlalu kuat di pajak gitu, jadi mau nyari yang receh-receh juga kayaknya nggak, itu malah merusak branding saya juga nantinya gitu ya. Gitu. Cuman ya nantilah gitu, ke depannya paling bukan edukasi sih, lebih ke kayak daily life gitu, vlog gitu ya. sekedar selingan aja gitu ya. Jadi sempat kemarin saya coba itu tentang ya tutorial Canva, kemudian di short itu juga tentang kelakuan anak gitu. Jadi ya itu sebagai selingan aja sih. Tapi tetap garis besarnya tetap di pajak gitu. Niche-nya tadi ya. Iya. Niche-nya tadi itu tentang itu salah satu tips buat teman-teman ya, Bapak Ibu yang mulai YouTube, tentukan niche-nya. Ya. Jangan bisa niche-nya Palu Gada, Mas Farid? Saya mau bisa aja. Nah, Palu Gada bisa, cuman nanti di algoritmanya YouTube itu nanti akan bingung. Ini sebenarnya channel ini mau dibawa kemana gitu. Jadi misalkan kadang sehari gitu ya, bisa konten tentang otomotif, besoknya kuliner, besoknya apa. Itu ya lumayan, tapi nanti nggak akan terlalu general seperti itu. Jadi nggak akan muncul kayak tadi tiba-tiba muncul di beranda kita walaupun kita nggak subscribe gitu, karena kita terlalu random gitu. Tapi kadang berhasil juga gitu. Contohnya Ferry Irwandi misalkan, YouTuber Ferry Irwandi itu juga YouTuber dari Kemenkeu juga, tapi sekarang udah resign. Nah, dia itu fokusnya sekarang itu, kalau dulu kan tentang ekonomi ya, karena dia basicnya ekonomi. Tapi kalau sekarang ya dia tentang daily life aja gitu ya, tentang kehidupannya dia, tentang ekonomi, tentang politik segala macam gitu. Contoh lain yang sekarang lagi booming itu adalah Guru Gembul. Guru Gembul itu dia ngomong apapun gitu ya, mulai dari agama, mulai dari sains, mulai dari apapun gitu. Ya tadi kita membangun branding dulu gitu. Jadi Guru Gembul awalnya kan guru gitu ya, guru bicara tentang sains, agama. Nah, ketika dia sudah punya nama, orang kan cenderung akan mendengarkan apapun yang dia bicarakan. Ya udah, dia akhirnya ya bawa ke ranah yang lain gitu, mau bicara tentang olahraga, sepak bola, apapun,
ya tetap akan didengarkan gitu. Jadi saran saya sih tetap tentukan niche utama dulu. Ketika sudah dapat personal branding kita, nah baru nanti setelah itu istilahnya setelah kita punya penggemar gitu ya, ya udah kalau sudah jadi penggemar itu kan kita mau ngapain aja akan tetap didukung kan gitu. Ya, benar sekali. Kebetulan yang Mas Faris sampaikan tadi, misalnya Guru Gembul, saya juga subscribe kan, saya suka nonton Guru Gembul, dan Ferry Irwandi itu dari Jambi loh, Mas Faris. Oh iya iya. Iya, dan dia memang ahli videografi ya. Awalnya Nah, videografi. jadi memang konten-konten dia itu secara video luar biasa gitu. Ada animasi, dia ngetik-ngetik terus, wah pokoknya luar biasa. Nah, iya. kebetulan sekarang channelnya berkembang pesat tuh. Kemarin ada beberapa sebulan yang lalu apa dia ke Jambi, dia ngajak kumpul-kumpul aja sih. Wah, ternyata ramai banget tuh. Iya, dia ininya. udah punya fans banyak. Iya, kayaknya udah ada die hard fans-nya gitu. Iya. Itu mestinya seangkatan bikin channelnya ya. Itu Iya, barengan kayaknya waktu barengan. itu ini ya, waktu apa pandemi juga ya. Angkatan pandemi, cuman saya landai, dia meroket gitu. Iya, dan dia sudah collab sama siapa-siapa, dan sekarang sudah Iya. di bawah Close the Door apa ya sekarang ya. Dia sudah diakuisisi sama si. Nah, iya. Tips juga, kalau dulu kan kita apa ya namanya bersaing gitu ya dengan konten-konten yang sejenis gitu. Nah, kalau sekarang YouTube itu lebih suka kalau kita berkolaborasi. Gitu. Jadi misalkan gini, channel YouTube saya kolaborasi dengan KPP misalkan, atau dengan Ferry Irwandi misalkan. Berarti kan 2 view yang awalnya cuma 1, sekarang jadi tambah 2 view, 2 subscriber kan gitu. Jadi kalau zaman dulu kita saling bunuh-bunuhan gitu. Kalau ada konten yang sama, kalau bisa ini jangan ditonton, ini dislike segala macam gitu. Makanya sekarang kan tombol dislike di YouTube itu kan nggak ada gitu. Jadi salah satunya itu apa namanya latar belakangnya. Nah, jadi dengan kita collab gitu ya, misalkan saya collab dengan Ferry nih, paling tidak kan view-nya Ferry itu kan akan melihat view saya gitu. Jadi kalau bisa ya sekarang ya ini apa masanya masa kolaborasi gitu. Kita cari yang istilahnya pansos lah ya, panjat sosial gitu. Cari-cari yang akun yang wah banyak nih, ya udah jadi bintang tamu. Makanya Ferry juga melakukan seperti itu. Jadi dia bintang tamu di bicara apa Helmi Yahya tentang di mana gitu ya. Itu tadi karena dia untuk mengkolaborasi itu tadi. Dia kerjasama kalau nggak salah sudah diakuisisi sama Close the Door juga gitu. Jadi kan otomatis view-nya Close the Door akan nyemplung ke dia juga gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong kolaborasi, kita juga ada nih ya supervisor kita nih Pak Ki Agus Abdurrahman juga ada channel ya, Momen Pajak. Mungkin suatu saat Kak Momen mau kolaborasi dengan Mas Faris, iya. Boleh. Saya masih pemula juga nih. Saya sedikit lagi monetize ya. Saya juga malah kepikiran itu pengen ngundang gitu ya, pengen ngajak penyuluh-penyuluh. Kalau saya kan kebetulan bukan penyuluh ya gitu. Saya gagal jadi penyuluh waktu itu. Jadi saya pengen ngajak penyuluh-penyuluh yang di Indonesia gitu ya. Tapi kan saya nggak tahu apakah apa namanya ada restricted enggak kalau misalkan saya ngundang penyuluh, karena kan saya istilahnya kan saya bicara mewakili pribadi gitu ya. Nah misalkan ketika katakanlah saya ngundang Mas Agung gitu ke YouTube saya, nah apakah dia mengatasnamakan pribadi ataukah mengatasnamakan institusi. Nanti yang kadang saya masih takut gitu ya gitu. Jadi pengen gitu misalnya ngajak collab gitu ya, ngajak collab penyuluh-penyuluh, ada Pak Mumun, ada Mas Agung gitu yang ngomongin tentang hal-hal teknis sifatnya ke penyuluh gitu ya, mestinya dari penyuluh tentang pajak gitu kan. Kayaknya kan itu lebih fasih daripada saya gitu yang bukan penyuluh gitu ya, cuman AR gitu. Jadi pengennya seperti itu, cuman saya nggak tahu nih restricted-nya tuh sama DJP itu seperti apa gitu. Apakah ada do and don'ts-nya gitu yang boleh dibicarakan, yang nggak boleh seperti apa gitu. Kalau misalkan nanti sudah tahu ininya sih ya pengennya sih nanti ya ngundang-undang. Jadi nggak cuma saya ngomong di YouTube saya gitu, tapi teman-teman penyuluh pun juga apa ya pengennya sih
ya kita ngobrol-ngobrol juga gitu sih. Podcast gitu bisa. Ya, Siap, pernah Pak Momon diundang bicara pajak, Pak Momon. karena podcast Iya. di Spotify itu kayaknya udah nggak, jarang saya urus lagi ya, karena kesibukan juga. Jadi fokusnya di YouTube dulu, sama sekarang ya ya kerjaan sih, yang mau nggak mau ya, apalagi apa namanya, di kota besar ya. Kalau dulu masih di Indramayu, jadi nggak terlalu besar pekerjaannya. Tapi kalau sekarang di Madya Bekasi, jadi eh, kayaknya itu nggak bisa ditinggalin. Maksudnya nggak bisa jadi second, apa, nggak enak lah gitu. Jadi mau nggak mau ya kesibukan juga, akhirnya tergerus juga sih gitu waktunya. Iya. Baik, kita beralih dulu dari ngobrolin kerjaan, kita ke YouTube lagi nih. Oke. Pagi Mas Faris dari Mas Okta KPP Cengkareng. Mau nanya setupnya gimana dong? Semisal pencahayaan, kamera, audio, dan lain-lain. Terima kasih, sukses selalu. Jadi mungkin ini setup untuk awal ya, awal-awal mungkin. Atau yang setup menurut Mas Faris standarnya lah. Silakan. Oke, terima kasih Mas Okta dari Cengkareng ya. Pak siapa ya? Kakaknya Pak Edwin ya. Ya, salam buat Pak Edwin. Kalau setup kebetulan kalau sekarang itu ketika saya bikin konten itu kayak sekarang gitu ya. Apa tools yang saya butuhkan itu yang penting tadi ya, mic condensernya itu harus bagus ya, suaranya harus jelas. Kemudian webcamnya ini juga kalau bisa webcam yang Full HD ya, yang Full HD yang 1080p. Jadi biar apa nih, gerak bibir segala macamnya itu kebaca gitu, jelas. Dan untuk yang saya butuhkan cuman Zoom sebenarnya gitu. Jadi fun fact-nya itu setiap kali saya bikin konten di YouTube itu saya cuman ngandelin Zoom seperti ini, saya record, kemudian share screen seperti kayak tadi. Ketika sudah selesai apa rendering segala macam, udah dari situ saya langsung upload gitu. Jadi saya nggak sampai buat apa kayak ke Adobe Premiere Pro atau mungkin bikin animasi segala macam, enggak sih, karena pernah saya bikin yang bagus gitu ya, yang pakai ada animasinya, ada teks segala macamnya, view-nya juga sama aja gitu. Jadi daripada effort-nya lebih besaran itu, tapi view-nya sama, ya udah saya mending cari yang lebih simple tapi view-nya besar gitu. Jadi kalau masalah setup cahaya kayak tadi ya, ini juga cuman ngandelin cahaya lampu biasa, ring light juga nggak banyak saya gunakan. Cuman tadi sih, yang penting kalau edukasi itu paling penting itu di audionya. Jadi orang itu nggak apa-apa nggak lihat wajah kita, yang penting suaranya jelas. Gitu. Intonasi suaranya itu juga harus jelas. Gitu. Ya, mungkin audio dan presentasinya ya. Iya, presentasinya juga harus jelas ya. Nah, mungkin tips bagi penyuluh juga gitu ya. Kalau di sini banyak penyuluh, ini pendapat pribadi sih. Kalau yang sering bertanya di YouTube saya itu, yang sering komen segala macam, itu mereka pengen kalau dari pihak DJP itu ketika mereka bikin sosialisasi ataupun apa ya semacam tutorial gitu, sebisa mungkin detail gitu. Jadi makanya itu salah satu apa ya, saya nggak bicara apa namanya, nggak bicara negatif gitu artinya. Karena sekarang kuota YouTube itu turah-turah, orang itu kalau mau nyari tutorial itu nyari tutorial yang lengkap. Bahkan misalkan dari yang paling sederhana, misalkan silakan ketik di Google misalkan. Itu karena nggak semua orang itu paham di Google itu apa, Google itu apa. Silakan ketik alamat email gitu. Orang nggak paham alamat email itu letaknya di mana. Gitu. Jadi semakin detail, semakin lengkap tutorialnya, itu akan semakin dilirik. Jadi jangan tiba-tiba misalkan langkah pertama gitu ya, silakan buka DJP online gitu. Tiba-tiba sudah nyampe ke pengisian SPT. Lah ini langkah dari buka sampai ke pembukaan e-form atau SPT itu sampai mana? Itu kita harus kliknya mana? Bahkan misalkan silakan klik close. Close itu mana, Bu? Karena nggak ada tombol close, itu nggak ada. Yang ada adalah tombol X gitu kan gitu. Nah, itu harus kita jelaskan pelan-pelan. Dan sebaiknya gunakan intonasi, gerakan
apa namanya, yang jelas ya gitu. Jadi jangan tiba-tiba misalkan atau bahkan pada saat sosialisasi gitu, kayak gini misalkan pertanyaan, itu pertanyaan sebaiknya dibacakan. Jadi jangan cuman dibaca dalam hati gitu ya, kemudian tiba-tiba dijawab. Nggak, jadi sebaiknya pertanyaan itu tetap dibaca, kemudian dijawab. Gitu. Ya, Itu sih sekedar baik. apa ya, sekedar unek-unek dari netizen saya ya di kolom YouTube biasanya seperti itu. Iya, dan beberapa kali juga saya kami mengadakan penyuluhan, mereka minta atau audiens atau wajib pajak itu meminta yang praktisnya, langkah praktisnya gitu. Karena mungkin kalau teori untuk para wajib pajak, yang penting prakteknya gimana gitu. Nah, kalau praktek itu kan kita lebih gampang dan mereka lebih aplikatif. Gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Faris, mungkin ini yang jawaban Mas Faris tadi menjawab juga pertanyaan dari bukan asal geledek ya, tools yang dipakai apa aja. Kalau Mas Faris tadi menggunakan mic condenser, ya kemudian ring light juga nggak terlalu dipakai, kemudian aplikasi Zoom karena beliau nggak banyak edit-edit ya. Gitu, Mas Iya, Faris, ya. jadi Paling Canva kalau buat untuk ini ya, buat gear sih, thumbnail. iya. Kalau saya sekarang itu pakai gearnya pakai Vivin berapa ya? Saya lupa serinya. Vivin yang kemudian kalau webcamnya itu saya pakai webcam yang 1080. Kalau sekarang kan sudah mulai turun ya. Logitech yang 1080 itu sih. Itu sudah cukup sih. Nggak harus sampai ininya, tapi ya paling nggak wajahnya kelihatan lah. Gitu. Ya, itu untuk yang Mas Faris. Nah, tergantung nanti kita bikin buat kontennya apa gitu ya. Kalau kita mau buat konten tentang alam atau tentang traveling ya tentu gearnya tambah lagi misalnya ya. Apakah kamera yang bagus, gimbal segala macam gitu. Iya. Kalau kita mau buat konten dalam laut ya tentu dalam air ya nggak bisa kita pakai cuman mic condenser dan apa kan tergantung kontennya ya. Tapi yang Mas Faris pakai sekarang seperti itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari penyuluh masyarakat. Wah luar biasa ini penyuluh masyarakat. Bang bagaimana supaya nggak kena copyright? Gimana Mas Faris? Oke, copyright. Nah makanya saya juga jarang banget pakai lagu gitu. Jadi soalnya kadang ini, Bang, karena pernah saya dapat komen itu lumayan bagus, mestinya channel ini bagus nih karena nggak ada backsound-nya gitu. Jadi justru kalau sebaiknya sih nggak usah pakai backsound, kecuali kalau yang untuk yang kayak tadi sinematik video gitu ya, sinematik video atau mungkin jalan-jalan di alam gitu ya, itu silakan pakai sinematik video copyright segala macamnya. Tapi kalau sekedar kayak sekarang gini wawancara atau mungkin masak-masakan itu ya nggak usah pakai video juga ya, itu akan meminimalisir copyright. Nah cuman gimana caranya supaya nggak kena copyright? Cari lagu atau audio yang itu free copyright. Ada di YouTube, itu ada yang memang khusus untuk free copyright. Kalaupun misalkan kayaknya pilihannya dikit nih, ya mau nggak mau kita harus beli gitu. Kalau dulu saya sempat langganan itu Envato ya, Envato Elemen. Di situ ada audio, ada musik, ada video juga, ada ada vektor, ada macam-macam lah gitu ya. Nah itu saya beli di situ gitu. Kalau sekarang saya langganan Canva ya, Canva Premium, tapi yang tim, jadi jadi saya bagi ke 5 orang ya, itu jatuhnya lebih murah gitu. Jadi setahun itu 700.000, saya bagi ke 5 orang. Jadi jatuhnya sekitar 150-an, itu saya udah dapat fitur lengkap di Canva. Saya bikin kayak tadi, saya bikin presentasi, saya bikin video, saya bikin reels, saya bikin apapun itu semuanya di Canva gitu. Jadi daripada tadi ya sebaiknya sih kalau mau benar gitu, misalnya kalau pengen kita benerin gitu ya, bikin kontennya, sebaiknya cari yang jangan yang bajakan gitu. Jadi pakai aplikasi yang resmi. Kalau mau beli ya beli, tapi yang kalau bisa disiasati yang murah ya itu tadi. Kenapa saya nggak pakai Adobe Premiere Pro? Karena kan itu mahal ya langganannya gitu. Jadi saya coba pakai yang Canva karena itu lebih murah gitu. Dan
Office juga sama, Office-nya kan juga Office sekarang kan Office arisan kan ada juga ya, satu orangnya berapa ratus ribu gitu, itu udah setahun. Gitu. Jadi kalau bagi saya sih itu ya. Jadi kalau ketika kita bangun sebuah konten segala macam, bagusnya sih aplikasi yang kita gunakan itu jangan yang pakai yang bajakan. Gitu. Jadi ya biar berkah aja sih kalau kayak gitu. Iya, baik. Selanjutnya Mas Faris, pertanyaan dari Pak Azam. Mas, ada kelas khusus nggak Mas, biar ada yang memandu atau memantau channel kita? Maksudnya kalau kita sebagai YouTuber pemula, apakah kita perlu memandu atau mentor gitu? Atau mungkin Mas Faris ada mentor atau Mas Faris menjadi mentor sekarang ya? Silakan. Kalau untuk ini sih saya nggak ada ini ya, misalnya otodidak semua ya waktu itu ya, otodidak saya pelajarin aja analitiknya gimana, YouTube-nya itu segala macam, tools-toolsnya. Kalau untuk yang khusus untuk YouTube ini ya, tapi kalau untuk yang pajak ya saya biasanya ada kelas tentang pajak gitu. Tapi kalau untuk yang YouTube ini sih saya nggak ada ya. Saya semuanya sih otodidak, belajar sendiri ya, lihat-lihat di YouTube juga, pembanding juga ya. Jadi misalkan ada nih channel sejenis yang sama nih, katakanlah kayak misalkan tentang gadget gitu ya, tentang gadget kan yang terbesar kan Gadgetin sama katakanlah Sobat HP misalkan gitu, kira-kira ya kita lihat nih mereka kan plus minus nih gitu. Gadgetin mungkin ya pembawanya seperti ini, videonya bagus segala macam, tapi dari storytellingnya mungkin dari sisi Sobat HP, dari sisi skripnya mungkin lebih bagus gitu. Jadi kita tahu lah kira-kira plus minusnya channel kita ini apa nantinya dibandingkan dengan channel yang sejenis. Jadi biar kita tahu nih channel kita tuh mau dibawa kemana gitu. Tips juga kalau kita mau bicara tentang bikin channel, itu tren sekarang itu tren-tren channel yang sifatnya storytelling. Makanya Ferry Irwandi itu naik drastis view-nya karena dia seorang storyteller gitu. Jadi dia bicara tentang resesi. Resesi itu nggak bicara, jadi dia nggak menjelasin resesi itu apa enggak, tapi dia mulai dari storyteller dulu gitu. Storytelling dulu, kenapa sih ada resesi gitu. Kemudian kenapa dampaknya apa gitu. Jadi ketika kita bisa menjadi storyteller yang bagus, itu gift yang luar biasa sih. Itu tinggal kalau kita maintain bagus, kita jadikan konten, itu view-nya pasti naik gitu. Jadi modal yang utamanya ya, udah ada modal utamanya. Jadi kalau kita sebagai storyteller, jadi kadang cuma ngomong just talk itu, Justin Laksana itu kan cuma ngomong doang gitu. Ngomong doang, nggak ada animasi, nggak ada apapun gitu. Cuma ngomong di depan handphonenya, cuma ngomong di depan handphone, upload, posting, selesai gitu. Tapi dia bisa seorang storyteller gitu ya. Terlepas apapun isinya ya, saya nggak nonton, udah nggak nonton juga soalnya. Tapi ketika dia jadi seorang storyteller yang bagus, ya udah orang akan mendengarkan kok gitu. Iya. Hati-hati Mas Faris, bawa Jastok nanti kena blok namanya. Sepertinya isi home YouTube kita ini sama ya tadi ya, tentang gadget, bola. Iya. Di umur-umur sekarang lah. Atau angkatan kita emang itu semua ya. Baik. Mentor itu kalau Mas Faris nggak ada mentor waktu itu ya. Tapi mungkin sekarang kalau ada yang ingin berguru atau bertanya, mungkin silakan kita hubungin sosial medianya Mas Faris ya. Ya boleh sih tanya-tanya. Mentor lebih baik. Ada mentor gimana? Saya bukan seorang sosial media ya, maksudnya spesialis. Kalau di DJP kan sosial media spesialis kan ada FNR ya, ada FNR, ada Sinchan itu. YouTube-nya DJP itu kan medsosnya DJP itu kan udah bagus ya, gitu. Cuman ya tinggal di maintain aja sih. Gitu. Ya. Jadi kalau saya sih cuman ya ngomong seperti ini karena berdasarkan pengalaman aja sih. Gitu. Iya. Baik. Kemudian dari Pak Karman, untuk konten yang sudah pernah kita upload dengan tema tertentu, bagusnya kita membuat konten baru dengan tema yang sama atau kita share aja konten yang lama? Gimana Mas Faris? Kalau bisa dua ya. Kalau kita memang ada waktu untuk mengistilahnya
membaguskan konten yang lama kita, bagusnya sih dia diupload dengan yang lebih bagus gitu ya. Misalkan konten yang lama kita terkait dengan tema misalkan tema pendidikan gitu misalkan. Dulu mungkin masih pakai HP jadul, mungkin editingnya juga masih kasar segala macam. Kalau memang ada waktu dan ada source juga, sebaiknya sih di rebranding lagi dengan yang lebih bagus. Jadi paling tidak orang nonton itu akan cenderung nonton ulang seperti itu dengan lebih bagus tadi ya. Karena ada beberapa juga di YouTube saya juga itu di 300 video kan saya nggak mungkin itu semuanya baru ya. Jadi kadang-kadang saya coba ulang lagi aja gitu. Jadi contohnya terkait PPN gitu ya. Pernah bahas tentang PPN pajak masukan, pajak keluaran gitu. Itu kan sering banget saya ulang-ulang gitu. Karena kadang ya kadang kita perlu kan pasti butuh pemahaman baru kan ya gitu. Jadi dulu misalkan kayak pajak masukan, pajak keluaran gitu. Dengan waktu itu mungkin saya tahunya tentang itu gitu. Kemudian setelah sekarang tetap temanya sama, PKPM, tapi saya tambahin info-info terbaru atau mungkin dengan bahasa yang lebih segar, dengan bahasa yang lebih simpel diterima gitu, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk membuat konten yang baru tapi dengan tema yang lama gitu. Iya. Apabila nggak masalah, buatlah konten baru dengan update ya begitu ya. Misalnya ada update. Misalnya kita buat konten masak, kalau sebelumnya kita masak dengan alat apa, sekarang masak masakan yang sama dengan cara yang berbeda, kan bisa jadi seperti itu. Iya. Baik, banyak cara-cara kreatif. Atau kalau misalnya konten kita tentang edukasi, tentang perpajakan, jadi kalau ada update peraturan, nah itu kan kita harus membuat konten yang baru. Begitu. Saya tuh paling suka kalau ada update peraturan ya, karena itu konten nih. Peraturan itu AdSense bagi saya gitu ya. Baik, selanjutnya nih dari Pak Azam lagi. Kalau saat ini sudah monetisasi, nah bagusnya pakai dolar atau rupiah, Mas? Kalau buat Indonesia kayaknya itu akan dikonversi ke rupiah ya, gitu. Makanya pada saat itu mungkin tahun lalu ya kalau nggak salah dolar kan sampai menyentuh di angka 15.000 ya. Kalau sekarang kan agak turun lagi tuh dolar. Jadi makanya juga tren itu turun juga gitu. Tetap itu akan ketika nanti masuk ke rekening kita itu sudah dikonversi ke rupiah kok itu kok gitu. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi misalnya, tapi lebih bagusnya sih di dalam dolar ya, misalkan harusnya 1 juta rupiah yang ditransfer 1 juta dolar. Kayaknya gitu ya. Gitu. Iya. Nah yang dari bukan Atta geledek lagi nih. Ini sudah mulai teknik. Ini harusnya kita hindari tapi mau nggak mau saya bacain. Okay. Untuk pajak dari YouTube Ads gimana Pak? Pajak ya hari ini. Iya. Tapi ada yang bertanya ya. Apa namanya? Kalau YouTube itu kan ini ya. Ini sempat ada perbedaan juga. YouTube itu masuknya ke pekerjaan bebas ataukah masuknya ke UMKM gitu kan gitu. Nah, kalau saya sih kalau pendapat pribadi ya itu ya pajaknya tetap kita lihat dari channel kita dulu ya gitu. Kalau misalkan channel kita ini sifatnya edukasi pekerja bebas gitu ya masuknya ke pekerja bebas, masuknya ke norma segala macam. Tapi kalau misalkan kita punya YouTube ini untuk jualan produk kita, misalkan saya punya toko sepeda nih, kemudian di YouTube itu saya membuat channel tentang produk-produk dari toko kita misalkan, yaitu kalau menurut saya pribadi itu masuknya ke UMKM. Gitu. Tapi itu ya saya serahkan ke para penyuluh ya, apakah itu nantinya seperti apa ya. Kalau saya kebetulan sih udah dilaporin ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kaitan sama ini. Untuk pendapatan AdSense dari YouTube itu sudah dipotong pajak nggak Mas? Kalau sekarang belum. Kalau untuk YouTube di Indonesia ya belum. Tapi kalau jadi dulu sempat tahun lalu kalau nggak salah Amerika Serikat itu membuat kebijakan untuk view yang di sana itu mereka akan motong pajak. Gitu. Jadi misalkan gini, kan di analitik itu ada ya. Jadi katakanlah di YouTube saya itu 99% itu penonton saya di Indonesia.
kemudian di USA itu ada 0, sekian atau katakanlah 1% gitu ya. Nah 1% dari view itu misalkan katakanlah berapa gitu ya, berapa dolar gitu. Nah itu biasanya itu sudah dipotong oleh pihak otoritas pajak Amerika sana gitu. Nah kemarin juga sempat ada tuh, jadi kalau misalkan kita nggak menyerahkan nomor NPWP kita, itu dipotong pajaknya lebih tinggi di sana. Ya sama kayak aturan kita lah ya, kalau misalkan kayak pasal 21, kalau nggak nyerahin NPWP kan dipotong pajaknya lebih besar gitu kan. Nah di sana juga sama, itu sudah dipotong oleh pihak Amerika. Tapi itu atas view yang ditonton di Amerika. Tapi kalau view yang ditonton di Indonesia, itu sampai sekarang Google Indonesia itu belum memotong pajak oleh kita ya. Jadi ya kita store sendiri, kita lapor sendiri. Gitu. Baik. Selanjutnya Mas Faris, ini mungkin sebelum pertanyaan terakhir, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan secara langsung bisa raise hand atau langsung saja aktifkan audio dan kameranya. Silakan. Kalau ini sambil menjawab yang lain. Iya, sambil menjawab pertanyaan selanjutnya Mas Faris. Ini mungkin pertanyaan yang menyimpulkan nih. Kerja dan kantoran. Ya mau nggak mau harus dibagi ya. Mau nggak mau harus dibagi waktunya. Karena kan kalau bagi badan kan nggak bisa ya. Jadi mau nggak mau harus bagi waktu. Jadi kalau saya sih kebetulan pulang kantor, biasanya saya ngajar dulu, ngajar online juga. Nah dari ngajar itu biasanya saya habis ngajar itu saya sempatkan gitu ya. Paling tidak seminggu saya harus bikin konten gitu. Makanya tadi karena waktunya terbatas, jadi saya coba pakai source yang kira-kira cepat, bagus, tapi masih enak untuk ditonton gitu. Makanya tadi saya nggak coba ribet-ribet gitu. Saya cuma pakai Zoom recording seperti ini, kemudian di stop, kemudian di render, upload, selesai gitu. Jadi biar nggak terlalu effort juga gitu. Jadi mau nggak mau memang harus dibagi sih waktunya. Gitu. Dan jangan sampai ganggu pekerjaan utama juga ya. Apalagi kalau bulan lalu sebagai AR itu kan mau nggak mau harus masih dikejar DPP, STP segala macam gitu ya. Jadi ya ada pengorbanan yang harus dilakukan lah gitu. Cuman kalau sudah ngelihat tiap bulan ditransfer dari Google tuh kayaknya enak gitu. Gitu. Ya bayangin itu aja lah. Bayangin suksesnya aja ya. Bayangin suksesnya dulu aja gitu ya. Capeknya bakal hilang kok. Baik. Terima kasih banyak Mas Faris atas ilmu-ilmunya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah ilmu yang mahal ya. Karena Mas Faris ini kalau mau kita datangin offline nih, dia harus cuti, beliau harus flight lagi ya, waktunya sudah berapa lama. Nah, hari ini beliau menyempatkan diri untuk menyampaikan pengalamannya, berbagi pengalaman lebih tepat lah ya, sharing session pada kita semua. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu semua ada yang sukses mengikuti jejak beliau sebagai YouTuber. Yang satu yang saya notice dari pengalaman beliau adalah mulai aja dulu. Dan yang pasti tentukan niche-nya. Jadi tentukan ceruk spesialisasi lah kalau saya bilang gitu ya. Anda maunya membuat konten di mana. Nah, jangan salah. Buatlah personal branding sendiri gitu ya. Nah, kalau seperti Mas Faris, ya beliau tentang pengetahuan perpajakan, aplikasi, segala macam. Kalau misalnya untuk bicara podcast perpajakan mungkin bisa ke yang lain. Kalau misalnya bicara tentang makroekonomi bisa ke Ferry misalnya begitu ya. Tentukan niche-nya. Itu mulai aja dulu dan konsisten kuncinya. Iya, jadi baik. Tiap kali itu saya selalu bicara dua hal tadi sih gitu. Konsisten dan juga mulai aja gitu. Jadi ketika sudah mulai, ketika aduh capek segala macam, ya itu ada pengorbanan sih. Jadi tadi lebih baik mencoba tapi gagal daripada nggak pernah. Tapi nggak akan ada yang namanya gagal dalam mencoba gitu sih kalau bagi saya. Baik, bahwa
kegagalan itu mungkin keberhasilan yang tertunda, mungkin benar ya Mas Faris? Ya, Di dalam gagal terus ya nggak apa-apa juga ya. Paling nggak pernah mencoba lah ya. di dalam 300 video Mas Faris pun nggak seluruhnya views-nya bagus Iya, ya. nggak Tapi untungnya YouTube bahkan kan algoritma, dikit. iya, tapi kan algoritma itu menghitung akumulasi gitu ya. Akumulasi video kita yang ditonton, jam tayangnya. Iya. Ini ada, oke, materinya boleh di-share nggak Mas Faris? Boleh, nanti saya share dulu ya. Saya PDF-kan dulu, nanti saya share ke Mas Agung atau Mas Bambang. Oke. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materinya, silakan jangan lupa mengisi registrasi atau absensi kehadiran yang ada di kolom chat. Nah, di sana nanti ada nomor handphone Bapak Ibu, nanti kita bisa kirimkan materinya lewat WA. Terima kasih banyak Mas Faris atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ke Jambi. Amin. Jalan-jalan aja, Faris, nggak usah mutasi. Ya, kalau saya sih, bagi saya karena pernah lama di Pontianak gitu ya, pernah lama di luar Jawa juga. Kalau saya sih prinsipnya ya, kalaupun mau keluar lagi juga ya udah sih nggak apa-apa gitu. Asalkan promosi ya, jangan mutasi juga gitu. Kalau promosi kan masih tercover gitu biayanya gitu. Oke, terima kasih Mas Agung dan juga teman-teman penyuluh juga gitu. Sebuah kehormatan juga bagi saya bisa berbagi pesan ya, berbagi pengalaman juga. Di sini saya nggak bicara pajak sama sekali karena kayak kayak menggarami air laut kalau saya bicara pajak di sini gitu. Cuman berbagi pengalaman aja. Siapa tahu di sini Mas Agung setelah ini jadi YouTuber, review apa gitu ya, review. Kan ini kan suka kuliner gitu kan, siapa tahu bicara kuliner di Jambi atau mungkin kemana gitu, atau kopi kan, kopi di Jambi kan enak ya, kemarin saya dibawain istri saya tuh enak juga kopi di Jambi itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya gitu. Semoga jumpa di lain kesempatan. Apa ya, kalau ke Bekasi ya silakan ya main-main ke sini gitu, atau ada yang mau mutasi ke sini juga silakan ya. Saya tunggu di sini. Iya, terima kasih Mas Faris. Baik, Fun terima fact-nya kasih. adalah, Gimana? fun fact-nya adalah waktu istri Mas Faris ke Jambi, ya, dia sudah menanyakan ke saya, Gung, di mana makanan yang enak di Jambi? Sepertinya saya suruh kuliner ya. Saya Iya, pertimbangkan itu untuk membuat YouTube tentang kuliner ya. iya. Lumayan, itu view-nya pasti banyak, kalau kuliner itu pasti banyak. Cuman karena Iya. saya, kalau saya bicara kuliner kayaknya nggak akan ada yang percaya karena saya cuma taunya enak dan enak banget gitu. Baik. Terima kasih Mas Faris. Nanti Sama-sama. kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, Bapak Ibu semua, demikianlah rangkaian acara BEDES kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan atau memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu semua mengisi kehadiran di form registrasi. Nanti kita akan share materinya di sana. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan hubungi atau join di grup info penyuluh untuk KPP Pelayangan, info penyuluh. Nanti akan kita berikan juga linknya. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Kalaupun semua sukses jadi YouTuber, nggak masalah. Karena YouTube semakin senang kalau semakin banyak YouTuber yang sukses. Gitu. Karena buat mereka, cuan mereka lebih besar. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam bicara maupun dalam bersikap. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara KPP Jambi Pelayanan selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris, Bapak-Ibu sekalian. Oh,